Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KRW Neotech. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mendapatkan rezeki. Amin. Di kesempatan konten kita kali ini kita akan bahas bagaimana cara pemilihan knalpot ya. Untuk kalian yang mesinnya masih standar, untuk kalian yang mesinnya sudah up ya, udah upgrade, mungkin udah dapat rekomendasi dari bengkelnya masing-masing ya. Ini ini video ini saya khususkan untuk kalian yang mesinnya masih standar ya, masih standar bengkel ya, standar bengkelnya tapi nggak standar yang wah ya. Ya cuma main ya dikit-dikit lah ya. Pokoknya video ini ditunjukkan untuk kalian yang mesinnya masih standar ya. Entah itu standar dealer atau standar harian ya. Pokoknya ini standar. Bentar, jalannya jelek ini. Ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya YouTube ya, channel YouTube saya supaya berkembang, karena satu subscribe dari kalian itu adalah satu semangat untuk saya agar berkonten kembali. Dan subscribe itu gratis. Oke. Kita bahas tentang knalpot ya, yang dimana banyak sekali di luar sana knalpot yang mungkin ya, ini nanti kalau ditonton sama orang-orang yang suka knalpot racing mungkin nanti agak nggak setuju ya. Tapi di sini saya jelaskan kembali bahwa pemilihan knalpot racing ini itu yang standar ya, untuk mesin standar maksudnya. Oke, langsung saja kita bahas. Sebelumnya saya juga dulu pernah pakai knalpot racing ya di Mega Pro saya. Nanti saya lampirkan foto-foto motor saya waktu pakai knalpot racing ya. Kalau mesin kalian itu masih standar, yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah kegunaan dari knalpot kalian itu, apakah hanya untuk style atau gaya, atau untuk daily atau pemakaian sehari-hari ya. Kalau untuk style mungkin knalpot yang ya pendek-pendek ya, selincer pendek itu udah termasuk bagus ya kalau untuk style ya. Tapi untuk harian, khususnya untuk mesin standar, itu tidak dianjurkan lor. Kenapa? Ada yang tahu? Yang pertama ya, knalpot racing setahu saya, selama saya mainan motor ya, dari 2000 berapa ya, 2011 ya, 2010 sampai sekarang, setahu saya knalpot racing itu hanya mempengaruhi 10% lah, paling banyak ya, 10% ke power kalian ya. Tapi dengan syarat, ada syaratnya lur. Kalau mesin kalian masih karbu seperti saya, motor saya itu semuanya karbu ya, itu harus namanya setting ulang bagian supplier ya, supplier karbunya ya. Kalau nggak tahu supplier karbu ya PJMJ-nya itu loh, dimana di situ pengatur udara dan bahan bakar. Jadi gini lur, pergantian knalpot itu nggak serta-merta hanya ganti tok ya, tapi harus ada yang diperhatikan, yaitu bagian angin-angin dan bagian karbu ya. Percuma umpamanya kalian ganti knalpot racing atau knalpot war, tapi settingan karbunya itu tidak diatur, boros iya, banter ora. Nah, banter suaranya tok paling ya. Terus untuk apalagi untuk mesin kalian yang sudah injeksi ya, untuk mesin kalian yang sudah injeksi itu sangat rumit sekali ya. Banyak sekali di luar sana yang cuma ganti knalpot saja, padahal kalau mesin injeksi itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Contoh yang pertama, genah ya. Injeksi itu ada namanya TB ya. Terus masih ada banyak lagi lah, pokoknya lebih ruwet daripada karbu.
Kalau nanti ada pertanyaan, Mas, motor saya nggak apa-apa ya Mas, motor injeksi terus ganti karbu, motor injeksi dipakai knalpot racing Mas, nggak apa-apa. Mas, motor saya karbu, saya ganti knalpot racing nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Jadi gini lur, seperti yang ada di apa ya, video-video para mekanik ya, nanti kalau saya temukan ya videonya, nanti saya cantumkan di video saya ini ya, jadi jangan di skip ya biar nggak salah paham. Oke, pokoknya nanti kalau saya ketemu, saya masukkan saja di video saya ini ya, biar kalian paham. Oke. Knalpot racing itu fungsinya untuk menambah performa motor tersebut. Banyak kan di zaman sekarang, orang beli knalpot racing atau milik knalpot racing itu bukan karena ingin menambah performa, tapi karena ingin suara yang berisik dan garang. Makanya kenapa di zaman sekarang kebanyakan orang beli knalpot racing itu karena biar ada suaranya, biar nggak sepi, biar nggak ngantuk. Itu yang diutamakan. Nah, padahal ketika sudah dibeli, ternyata motornya jadi nggak lari, jadi boros, nggak ada tenaganya, ngempos, tapi suaranya kenceng banget. Jadi suaranya udah nyampe sana, motornya masih di sana. Itu yang sering terjadi fenomena di zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu orang beli knalpot racing memang pure karena performa. Jadi yang dicari itu performa dulu. Suara kalau bisa seadem mungkin ya. Kalau kalian nyari knalpot asal-asalan cuman karena model yang bagus, terus cuman karena suara yang keras, pasti nanti larinya jadi ngempos. Kebanyakan kayak gitu. Jadi mengutamakan model, mengutamakan suara, itu larinya nanti jadi ngempos. Karena knalpot itu cocok-cocokan, 90% tenaga akan tersalurkan dari knalpot. Jadi kalau mesinnya bagus, knalpot yang nggak cocok, otomatis pasti larinya jadi nggak ada. Malah lebih enak pakai knalpot standar dibandingkan pakai knalpot racing kalau gitu caranya ya. Lalu bagaimana sih memilih knalpot racing yang tepat, yang tidak akan merusak mesin dan performanya justru menambah, bukannya malah sebaliknya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, pilih knalpot racing yang sudah teruji kualitasnya. Kenapa? Karena kalau beli knalpot racing yang abal-abal, yang hitungannya itu nggak jelas. Maksudnya hitungannya nggak jelas tuh dari ukuran header sampai ke tengah, sampai ke belakang, itu kan harusnya ada hitungannya. Dari header nih kecil, nah nanti ada venturinya membesar, terus nanti di tengah membesar lagi, itu ada hitungannya, itu ada hitungan kevakuman dan hitungan venturinya. Jadi kalau hitungannya aja udah nggak benar, kalau orang bikin knalpot racing asal-asalan, hitungannya nggak benar, otomatis ya akan ngempos. Karena mesin itu butuh daya balik, tendangan balik, ya. Jadi gas buang itu harus ada turbulensi yang balik ke mesin supaya mesin ada tenaganya, ada tendangan baliknya si piston itu. Karena kalau nggak ada venturinya, di desain headernya itu nggak ada venturinya, itu udah otomatis mesin akan ngempos. Yang kedua, utamakan fungsinya. Urusan style itu nomor 2 ya, jangan utamakan style dulu, utamakan fungsinya. Misal, kalian pengen beli knalpot racing ini karena stylenya bagus nih, misalkan desain si knalpotnya ini bagus nih, gue mau beli ini karena desainnya bagus nih. Ternyata si knalpot ini nggak cocok sama motor lo atau mesin yang ada di motor lo. Ya jangan dipaksakan untuk memakai desain yang itu. Jadi kalian harus explore juga ya, mana knalpot racing terbaik yang cocok di motor kalian. Atau kalau misalkan nggak mau rugi-rugi amat, ya kalian ke bengkel aja, ke bengkel yang udah benar-benar profesional dan tahu ukuran mana yang pas untuk motor tersebut. Kalau misalkan motor kalian udah bore up, itu wajib hitungan headernya ya, minimal tuh header. Kalau silencer gampang, bisa disesuaikan. Minimal header, hitungan headernya itu harus disesuaikan. Ya, biasanya kalau udah bore up, si bengkel yang ngebore up ini biasanya juga udah tahu ukuran header mana yang cocok untuk si mesin tersebut. Biasanya kalau udah
main bore up atau main mesin itu bengkel udah pasti paham knalpot ukuran mana yang cocok untuk motor yang ada di motor yang lu punya. Tapi kalau motor lu standar, ya lu harus explore. Lu harus explore mana knalpot yang cocok di motor lu. Kalau mesin lu standar, usahakan pakai silinser itu yang tabung belakangnya itu minimal 28 cm kalau gue saranin. Minimal banget 25 cm lah. Kalau bisa lebih panjang dari 25 cm, 28 cm lah. Kenapa? Karena kalau silinser pendek, itu buat di mesin standar yang biasanya itu kompresinya nggak terlalu tinggi dan lift cam-nya nggak terlalu tinggi, itu bakal bikin motor jadi ngompos. Jadi makanya diakalin dengan silinser yang panjang supaya turbulensinya itu lebih bagus turbulensi baliknya lebih bagus ke mesin. Ya, karena mesin standar biasanya kompresinya masih rendah dan lift cam-nya nggak tinggi. Kecuali motor yang udah tune up, kayak lift cam-nya udah tinggi, kompresinya udah lebih ditinggiin, itu biasanya butuh knalpot silinser yang lebih pendek. Ya, jadi supaya gas buangnya lebih cepat keluar, karena turbulensinya dia udah tinggi di mesinnya. Gitu, jadi yang pertama, usahakan jangan pilih knalpot yang abal-abal. Lu harus pilih kualitas yang terbaik dan yang cocok ya. Yang kedua, lu konsultasiin sama bengkel lu mana knalpot yang terbaik. Karena kalau misalkan lu ngeracik mesin, itu pasti hasil hitungan knalpotnya beda-beda ya. Yang ketiga, pilih silinser yang panjang kalau mesin lu masih standar ya. Dan bagaimana bang bedain knalpot yang cocok di mesin atau yang nggak cocok di mesin? Yang pertama, kalau lu ganti knalpot racing, terus hasilnya larinya malah lebih nggak enak daripada knalpot standarnya, yaitu berarti knalpot racing lu nggak cocok. Terus yang kedua, kalau knalpot racing lu suaranya lebih kenceng daripada larinya, itu berarti nggak cocok. Dan yang perlu diketahui, kalau lu ganti knalpot racing itu wajib setting debit bahan bakar. Apa itu debit bahan bakar? Debit bahan bakar adalah volume udara dan bensin yang masuk ke dalam mesin. Kalau di zaman karbu bisa ganti spuyer, main jet dan pilot jetnya itu wajib ganti. Kalau di zaman injeksi itu harus setting CO minimal. Atau kalau yang CO-nya nggak bisa disetting, minimal pakai piggyback atau ganti ECU. Kenapa? Karena kalau debit bahan bakarnya nggak di setting ulang, maka mesin jadi terlalu kering, terlalu miskin, pencampuran bahan bakarnya itu terlalu miskin, terlalu lean, yang mengakibatkan mesin kering dan mesin akan cepat rusak. Ya, jadi kalau mau ganti knalpot racing minimal harus setting CO atau ganti ECU, atau kalau di karbu ganti spuyer. Ya, kalau itu nggak dilakukan, lebih baik jangan ganti knalpot racing karena akan dapat merusak mesin ya. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan mau ganti knalpot racing, jangan pilih yang abal-abal, karena biasanya kalau knalpot racing yang abal-abal, hitungan dari headernya aja tuh nggak jelas ya, nggak bagus. Kalau knalpot racing yang bermerek udah pasti sih hitungannya itu udah sesuai lah, sudah benar-benar dihitung dan sudah benar-benar di-reset. Dan kalau mesin masih standar, pilih silinser yang panjang minimal 28 cm biar larinya nggak ngempos. Oke? Kalau mesin kalian udah bore up, konsultasiin sama bengkel knalpot mana yang cocok untuk mesin ini. Oke? Ya, mungkin itu aja untuk konten kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dukung channel saya, ya dukung terus channel saya dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis, dan satu subscribe dari kalian satu semangat untuk saya untuk berkonten kembali. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita akhiri saja, kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.